Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3, apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya teman-teman. Berjumpa kembali di Sentra Imtak. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem kolam ikan dan juga ekosistem waduk atau bendungan. Nah, teman-teman, di Sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan sedikit tentang materi ekosistem ini sebagai pengantar saja. Selebihnya nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam di sentra sains ya teman-teman. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ekosistem kolam ikan. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem kolam ikan? Ekosistem kolam ikan adalah ekosistem buatan berupa perairan dengan luas terbatas agar mudah dalam mengelola dalam upaya pengaturan air, jenis ikan yang dibudidayakan, dan target produksinya. Nah, itulah teman-teman tentang ekosistem kolam ikan. Teman-teman bisa melihat gambar yang Bapak tampilkan. Nah, inilah bentuk dari kolam ikannya ya. Baik, itu bisa berupa kolam ikan yang kecil ataupun luas dengan dibagi-bagi. Tujuannya ini adalah dibangun oleh manusia untuk produksi ikan ya, untuk membudidayakan ikan. Yang kedua adalah ekosistem waduk atau bendungan. Nah, ekosistem waduk atau bendungan itu adalah ekosistem buatan berupa bangunan penahan air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Nah, teman-teman tahu tidak apa perbedaan waduk dan bendungan? Nah, teman-teman, perbedaannya adalah kalau waduk itu adalah air hasil tahanan. Nah, bendungannya itu adalah bangunan yang menahan air. Nah, jadi waduk itu daerah yang dibendung. Nah, bendungan itu adalah bangunan untuk menahan air. Nah, teman-teman, itulah pengantar tentang ekosistem kolam ikan dan juga ekosistem waduk bendungan. Nah, teman-teman perlu diketahui di bendungan, di waduk atau bendungan ini banyak sekali di Indonesia. Nanti teman-teman buat tahu di mana saja ada waduknya, teman-teman dapat mempelajarinya di sentra sosial budaya. Nah, baik teman-teman, berikutnya di sentra sains Bapak akan membahas tentang bagaimana bersuci dalam Islam. Ya, teman-teman, bersuci atau mensucikan diri adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai pula orang-orang yang mensucikan diri.
Jadi ketika kita menghadap kepada Allah atau kita akan beribadah, maka kita diharuskan dalam keadaan suci, diwajibkan dalam keadaan suci. Sebagaimana kalau kita bertamu atau mendatangi orang-orang yang memiliki jabatan, pasti kita dalam memakai pakaian yang terbersih, menggunakan mandi dan menggunakan wewangian, pokoknya yang terbaik kita gunakan. Nah, begitu juga kita harus bersikap kepada Sang Pencipta kita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita akan sholat, kita akan beribadah, maka kita harus menggunakan pakaian terbaik dan juga dalam keadaan suci. Bagaimana cara bersuci di dalam Islam? Ada 3 cara ya teman-teman bersuci di agama kita. Yang pertama adalah dengan cara berwudu ya. Berwudu ini menghilangkan dari hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah tayamum. Nah, tayamum ini adalah alternatif atau pengganti ketika tidak ada air untuk berwudu. Yang terakhir adalah mandi. Ya, teman-teman, 3 cara ini. Nah, 2 cara yang menjadi pilihan yakni berwudu dan mandi. Kemudian ketika tidak ada air, maka boleh dengan bertayamum. Nah, teman-teman, apa sih yang membatalkan kesucian kita atau perkara yang harus kita wudu ketika akan beribadah? Contoh perkara yang mengharuskan wudu saat kita akan beribadah. Karena hal-hal apa? Yang pertama adalah tertidur lelap ya. Jadi kita tidak ingat lagi. Mungkin ketika tidur kita mengeluarkan hadas. Ya, hadas itu adalah benda, cairan atau gas juga bisa yang keluar dari 2 lubang kemaluan. Ya. Yang kedua adalah kentut. Ketika kita kentut maka kita harus berwudu. Yang ketiga adalah buang air besar. Yang keempat, buang air kecil. Nah, ketiga perkara ini kalau kita melakukan salah satunya, maka ketika kita akan beribadah atau kita akan sholat harus berwudu terlebih dahulu. Baik teman-teman, itulah pembelajaran kita tentang bagaimana bersuci di dalam Islam. Berikutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab tentang peralatan sekolah. Yang pertama, kirtosun, artinya kertas. Kirtosun, kertas. Kirtosun, kertas. Yang kedua, al-maktabu, artinya meja. Al-maktabu, meja. Al-maktabu, meja. Yang ketiga, kursiyun, artinya kursi. Kursiyun, artinya kursi. Kursiyun, kursi. Keempat, al-qalam, artinya pulpen atau pena. Al-qalamu, pulpen, pena. Al-qalamu, pulpen. Yang kelima, mistorotun, artinya penggaris. Mistorotun, penggaris. Mistorotun, penggaris. Mistorotun, penggaris. Ketiga, al-mimhatu, penghapus. Al-mimhatu, penghapus. Al-mimhatu, penghapus. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman membaca berulang-ulang dan menghafalkannya untuk kosakata bahasa Arab ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sampailah kita di penghujung pembelajaran
hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Semoga teman-teman mendapatkan ibrah, hikmah, dan manfaat dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.